Dalil pertama, ala lillahi dinul khalis dalam surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ketahui bahwasanya agama yang murni milik Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang menjadikan wali-wali selain Allah yang mereka sembah. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini, sesembahan-sembahan kami ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan tujuannya, tujuannya adalah Allah. Kami menyembah berhala ini bukan tujuannya adalah apa? Allah. Cuma caranya seperti itu. Misalnya, saya ingin dekat dengan presiden karena mereka menganalogikan, mereka sampai sekarang mereka analogikannya, kata mereka, kita ini siapa? Kita ini penuh dengan dosa. Ya ibarat kalau kamu mau ketemu raja, enggak mungkinlah raja, mana raja ngelirik kamu. Mereka bilang gitu. Dengan jelas-jelas mereka mengatakan, raja ngapain ngelirik kamu? Nah, kamu lewat mana? Lewat menterinya, lewat panglimanya, ya. Ya, kamu lewat panglimanya, tujuannya untuk dekat dengan siapa? Raja. Mau ketemu presiden susah, lewat menteri. Ya. Tujuan kita bukan menterinya, tapi tujuannya apa? Presidennya, paham? Sama logikanya kata mereka, kami tidak menyembah ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Zulf artinya illa liyuqarribuna ila Allahi takriban, ya. Benar-benar akan mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena berhala ini mencipta, memberi, enggak. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua dalam surat Yunus ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah, ma la yadhurruhum, yang tidak bisa beri manfaat kepada mereka dan tidak bisa beri mudarat kepada mereka, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka akui tersebut. Sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang Nabi Ibrahim ketika berdialog kepada kaumnya, ya. Apakah patung-patung ini berbicara dengan kalian, beri manfaat, beri mudarat? Kata kaumnya enggak. Mereka akui. Tapi ini hanyalah sebagai perantara. Makanya Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak beri manfaat kepada mereka dan tidak beri mudarat kepada mereka. Tetapi jawaban mereka apa? Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Itu mereka sudah tahu tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat secara langsung. Mereka sudah tahu. Emang mereka pahat patung, kemudian mereka patung ini bisa kasih rezeki? Enggak. Mereka ya tahu itu enggak. Makanya kalau ditanya siapa kasih rezeki, kata mereka Allah. Cuma ini apa? Ini sarana. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Demikian juga dalil-dalil yang lainnya. Dalil-dalil yang lainnya. Tetapi yang jadi masalah ada disebut, antum bisa kembali nanti 8 dalil, ya. Jadi mereka menyembah hanya untuk meminta sebagai syafaat. Syafaat untuk memenuhi kebutuhan mereka di dunia atau menyelamatkan mereka di akhirat. Ya. Perhatikan kenyataan yang ada. Misalnya ada seorang rakyat jelata, dia ingin ketemu dengan raja misalnya. Dia tahu dia enggak mungkin ketemu dengan raja. Tapi dia bisa lewat apa? Menteri atau wazir. Ketika dia hubungi menteri ini bisa memberi syafaat langsung. Dia sudah yakin menteri dekat dengan raja. Kalau menteri kasih memo, oke, kasih mandat, raja langsung apa? Jalankan, ya. Karena menteri ini sangat dekat dengan apa? Raja, paham? Maka dia pun datang ke menteri, karena dia bisa ketemu menteri, dia pergi ke menteri. Ya menteri, saya ini ada keperluan. Tinggal menterinya bilang oke atau tidak. Kalau menteri bilang oke, berarti kebutuhannya terpenuhi. Kalau menteri bilang tidak, berarti dia tidak akan sampaikan kepada raja. Nah, ketika orang ini ngerengek-rengek, dia merengeknya kepada raja atau kepada menteri? Pada menteri, ini yang bahayanya di situ. Ketundukannya, hatinya, pinginnya menteri bilang oke, paham? Situ ada nilai sama seperti sebagian orang ketika pergi ke kuburan minta kepada ya wali, dia tunduknya kepada siapa? Wali yang harusnya ketika dia doa nangis kepada Allah, itu ketundukan dia berikan kepada perantaranya, bukan kepada tujuannya. Ini antum bisa rasakan enggak? Bisa, buktinya orang kalau ke masjid doa enggak nangis, tapi kalau pergi ke kuburan minta lewat wali nangis. Beneran? Karena mereka merasa bahwasanya lewat wali-wali ini pokoknya kalau wali doa oke selesai. Nah ini orang tidak sadar bahwa di sini ada ketundukan kepada perantara. Apalagi sampai minta, dan kenyataan mereka minta di YouTube ada. Ya Ahmad Badawi, ya Syekh Al-Arab, Ishfili ibni. Di YouTube ada. Ya wahai Ahmad Badawi, sembuhkanlah putraku, sembuhkanlah putraku. Minta kesembuhan kepada wali.
Yang itu mungkin dia tidak lakukan ketika di masjid, ketika sholat malam enggak dia lakukan. Tapi di depan kuburan tersebut dia langsung berkata demikian. Kemana hatinya? Kepada Allah atau kepada wali? Ya akhi, kita aja jimat, pakai jimat, kita yakin cuma sebab. Kalau kita keluar pakai jimat PD, itu sudah syirik.